Tidak ada partai lain yang mau. Dan Jokowi mungkin tidak akan pernah bisa jadi wali kota Solo, gubernur DKI, bahkan jadi presiden. PDIP mungkin sedikit terguncang dengan manuver dari Jokowi dan keluarganya. PDIP mungkin merasa kehilangan. Tapi PDIP tetap akan menjadi partai yang kuat. Kita lihat saja nanti di Pilpres 2024. Kalau masih jadi pemenang di Pilpres, rasanya boleh disimpulkan kalau tanpa Jokowi pun PDIP tidak masalah. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siwer. Oke, hari ini saya mau bicara sedikit tentang satu isu yang cukup sering diributkan oleh banyak orang. Salah satunya adalah ketika PDIP dianggap memandang rendah Jokowi sebagai seorang presiden. Jokowi disebut sebagai petugas partai. Jokowi kalau tidak ada PDIP, nasibnya kasihan sekali. Bahkan alasan ini yang kemudian dipakai pendukungnya sebagai pembenaran untuk polemik yang terjadi saat ini. Ketika Gibran lompat pagar menjadi cawapres lewat putusan MK yang dianggap cacat hukum, dan ketika Jokowi dianggap ikut cawe-cawe, pendukung mereka malah ngomongnya begini, syukurin, siapa suruh PDIP hina Jokowi? Sering-sering ngomong petugas partai, sekarang PDIP nangis di pojokan. Ini menurut saya luar biasa sekali karena itu semua dijadikan alasan pembenaran terhadap kekacauan politik sekarang ini. Sungguh logika yang luar biasa konyol. Ada yang bilang justru kalau tidak ada Jokowi, PDIP bakal menjadi partai gurem. Mereka bilang PDIP jangan sok hebat lah. Enggak ada Jokowi, PDIP enggak bakal sebesar sekarang. Saya tidak bisa membantah bahwa ada peran Jokowi yang membuat PDIP bisa seperti sekarang. Tapi tanpa Jokowi, apakah mungkin PDIP akan menjadi partai gurem? Kalau kita bicara pakai opini, mungkin akan susah dan tidak selesai sampai kapanpun. Lebih baik pakai data dan angka. Nanti saya akan perlihatkan supaya semuanya jelas. Tapi sebelum itu kita harus tahu PDIP itu adalah bukan partai kemarin sore, bukan partai seumur jagung. Partai ini awalnya berdiri tahun 1973. Awalnya bernama PDI. Sekarang sudah berumur 50 tahun. PDIP punya sejarah yang sangat panjang dan bisa bertahan dari tekanan pemerintah Orde Baru saat itu. Sejak berdiri, PDIP selalu mengalami konflik internal. Dan konflik ini diperparah karena ada intervensi dari pemerintah saat itu. Untuk mengatasi konflik itu, Megawati kemudian didukung untuk menjadi ketua umum PDI. Tapi pemerintah saat itu sempat tidak setuju, yang kemudian diterbitkan larangan mendukung pencalonan Megawati di Kongres Luar Biasa pada tanggal 2-6 Desember 1993 di Surabaya. Tapi yang terjadi malah kebalikannya. Megawati secara de facto dinobatkan sebagai Ketua Umum PDI pada periode 1993 sampai 1998. Tapi konflik terus saja terjadi. Karena pada tanggal 15 Juli 1996, pemerintah Soeharto mengukuhkan Suryadi sebagai Ketua Umum PDI. Inilah yang menjadi awal mula peristiwa berdarah yang disebut kerusuhan 27 Juli. Atau dikenal dengan peristiwa Kuda Tuli. Dan ketika Soeharto lengser tahun 1998, PDI di bawah kepemimpinan Megawati malah makin kuat. Dia kembali jadi ketua umum periode 1998 sampai 2003. Pada 1 Februari 1999, Megawati mengubah nama PDI menjadi PDI Perjuangan. Itulah sekilas tentang PDIP yang sudah punya banyak pengalaman dan mengalami banyak konflik. Kata orang, mental seseorang itu jadi kuat jika diterpa masalah. PDIP berhasil jadi partai terbesar juga karena berhasil melewati banyak badai. Selain itu, PDIP berhasil memposisikan dirinya sebagai partai wong cilik, sehingga bisa menarik basis massa yang kuat dan loyal. PDIP juga punya mesin partai dan struktur partai yang menjalar hingga ke ranting. Jaringannya luas di seluruh Indonesia.
PDIP bisa kampanye secara efektif dan masuk sampai ke akar rumput. Selain itu, PDIP punya sekolah partai sehingga bisa melahirkan kader-kader potensial di masa depan. PDIP juga satu-satunya partai di Indonesia yang punya sertifikasi ISO. Mungkin sampai di sini kalian ada yang curiga saya ini kader PDIP atau dibayar oleh PDIP? Sama sekali tidak. Saya jelaskan ini supaya nanti bisa paham apakah benar tanpa Jokowi PDIP bakal nyungsep. Oke, saya lanjut. Dengan sejarah yang panjang serta sekolah partai, wajar PDIP bisa menjadi sebesar sekarang. Mereka kuat mental, tahan banting, ditekan dan diintimidasi berkali-kali tapi masih bisa survive. Sekarang kita bicara soal perolehan suara PDIP sejak pemilu 1999 sampai 2019. Pada Pilpres 1999, PDIP berhasil meraup 33,75% suara. Sangat tinggi. Tapi pada Pilpres 2004, PDIP mulai mengalami penurunan karena SBY efek. SBY menang Pilpres dan jadi presiden. PDIP saat itu cuma dapat 18,53% suara. Pada Pilpres 2009, PDIP makin anjlok karena cuma dapat 14,01% suara. Saat itu Demokrat sangat berjaya dan SBY jadi presiden di periode kedua. Pada tahun 2014, muncullah nama Jokowi yang saat itu heboh dibicarakan di mana-mana sejak jadi gubernur DKI tahun 2012. Jokowi kemudian dicalonkan sebagai calon presiden. Kira-kira berapa perolehan suara PDIP saat itu? Jokowi efek sangat heboh saat itu. PDIP ternyata mendapatkan 18,96% suara. Jika dibandingkan tahun 2009, Jokowi efek cuma mendongkrak suara PDIP sebesar 4,95%. Oke lah, kita anggap Jokowi efek berhasil menaikkan suara PDIP. Tapi sebelum itu, PDIP sempat menargetkan 27% suara di pemilu 2014. Nyatanya cuma dapat 18,96%. Perhitungan PDIP meleset. Jokowi efek tidak sebesar yang diharapkan. Ada yang bilang, itu kan karena Jokowi yes, PDIP no. Bisa jadi. Tapi itu malah membuktikan kehadiran Jokowi tidak terlalu signifikan terhadap PDIP. Pada Pilpres 2019, suara PDIP adalah 19,33%, hanya meningkat 0,37% dibandingkan tahun 2014. Jadi kesimpulannya, Jokowi dan PDIP memang saling mendapat keuntungan. Tapi kalau PDIP disebut sangat tergantung pada Jokowi, rasanya kurang tepat kalau kita melihat perolehan suara PDIP di 5 pemilu sebelumnya. Bahkan, Pilpres 2024, PDIP akan tetap kuat. Di semua survei, PDIP selalu teratas dalam hal elektabilitas. Padahal kondisinya adalah Jokowi nanti tidak lagi jadi presiden. Dan Jokowi bahkan sudah dianggap tidak lagi berada di PDIP sejak Gibran bergabung dengan Prabowo. Tapi PDIP tetap menjadi partai paling besar. Jadi, Jokowi efeknya di mana? Ada, tapi tidak seheboh yang dipikirkan banyak orang. Dan ketika Jokowi dibilang nasibnya kasihan jika tidak ada PDIP, itu bukan hinaan. Memang kalau PDIP tidak menerima Jokowi, tidak ada partai lain yang mau. Dan Jokowi mungkin tidak akan pernah bisa jadi wali kota Solo, gubernur DKI, bahkan jadi presiden. PDIP mungkin sedikit terguncang dengan manuver dari Jokowi dan keluarganya. PDIP mungkin merasa kehilangan. Tapi PDIP tetap akan menjadi partai yang kuat. Kita lihat saja nanti di Pilpres 2024. Kalau masih jadi pemenang di Pilpres, rasanya boleh disimpulkan kalau tanpa Jokowi pun PDIP tidak masalah. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.